keluhan-keluhan di lapangan kita nantinya, apakah bagaimana teknis pelaksanaan dari jauh untuk vendor melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kecil dan lebih berbeda dengan vendor yang melaksanakan satu kegiatan yang sangat full di satu lokasi, tapi ini lokasi yang tersebar di seluruh kabupaten kota dan bahkan di kota Madura kayaknya ada 12 venue. Ini sangat luar biasa rumitnya dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang hanya satu kegiatan yang full dilakukan oleh satu vendor. Mungkin itu sementara terkait dengan mungkin bagaimana pelaksanaan kegiatan makanan ini sendiri, mungkin nanti kita lihat itu artinya bagaimana problema-problema yang ditemukan oleh atau lebih viral di media sosial saat ini. Memang bukan hanya kegiatan ini, tapi sudah viral, bukan hanya di Indonesia, bahkan begitu masuk media sosial ini sudah mendunia. Wah, ini menjadi suatu, menurut saya, suatu celah nanti mungkin apa yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Juri. Teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, tolong dibantu. Yang penyedia kabupaten kota, Bapak bisa lihat nggak yang katalog itu? Pora kita sudah pernah kerjakan. Ini kerja, kemudian di kabupaten sudah masih, karena dimasaknya malam, diantaranya ke siang besok. Itu yang terjadi. Kemudian di Sukam ini, kemudian tidak ada, mana kantor mereka Pak? Kenapa nggak dihadirkan vendor Pak? Vendor kenapa nggak dihadirkan? Itu satu. Yang kedua, itu kalau Bapak bilang nggak ada di kabupaten kota itu salah Pak. Berarti Bapak nggak lihat. Kemudian ini PB PON pasti tidak berkoordinasi dengan ULP Aceh. Karena PB PON itu punya struktur tersendiri dan dalam sirup itu tersendiri dia. Dan dalam e-katalog kita tidak bisa melihat dalam aplikasi Redas siapa pemenang, berapa angka pemenangnya, berapa angka penawarannya. Kita nggak bisa melihat. Itu. Ini ada indikasi PB PON juga bermain di sini. Yang kita lihat ini. Kenapa nggak dipecahkan? 42 miliar itu dipecahkan kabupaten kota. Kita ada berapa kabupaten kota dipecahkan? Nggak masalah Pak. Saya rasa BPKP bisa memahami. Kemudian ini kepada BPKP, saya Pak Jufrian, Pak ini di Redas ini nggak ada nih. PON tersendiri dia, tertutup, main sendiri dia ini. Apa tanggapan BPKP? Kecurangannya luar biasa Pak. Klik sendiri, KAK dibuat sendiri, semua sendiri, vendornya dipilih. Saya nggak tahu nih siapa ketuanya, siapa ini, kita dapat jadi apa? Di Redas itu nggak ada. Mohon kepada BPKP dan juga kalau ada kejaksaan, ini masalah besar Pak di keuangan. Klik sendiri, semua sendiri. Kemudian ada yang kerja sendiri loh BPDK-nya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Masud. Saya dari SPP. Sedikit menanggapi soal keterangan dari Pak Dias tadi, soal bahwa ada penumpukan konsumsi pada waktu sampai tanggal 8. Nah, yang kami temui di lapangan itu sampai tadi itu masih ada kontingen di Pajak Teping itu yang menyatakan nasi dia tidak memenuhi dari sisi kalori ya, bukan dari sisi kalau terlambat itu udah biasa. Itu pengakuan dan itu tidak ada testimoni sama kami. Jadi hal-hal demikian itu yang kami temui. Yang satu aja mungkin itu bagian dari bola salju itu. Mungkin kita nggak menuding, tapi tidaknya kita di situ jangan protektif. Kita harus ambil semacam evaluasi, ambil pembelajaran supaya kita jangan sampai di pertama pon kita tapi yang pertama dipermalukan. Jadi yang seperti itu. Jadi kita media juga punya tanggung jawab untuk pon di Aceh ini. Tapi dalam hal itu lebih bagus dari apakah PB, apakah panitia daerah terbuka saja, jadi tidak usah ditutupi. Kalau memang ada langsung responsif lebih bagus daripada menutupi, karena menutupi akan banyak kecurigaan. Dan media sosial itu faktanya seolah-olah benar semuanya, beda di media mainstream. Saya pikir demikian Pak Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perjanjiannya perusahaan itu belum final selesai. Ya, jadi seperti misalnya yang terjadi di Aceh PD. Di Aceh PD itu ada Tempo yang beralih ke Banda Aceh. Kemudian juga Brik yang dari Banda Aceh ke Aceh Tengah. Jadi ada beberapa yang pindah-pindah seperti itu. Jika ini kita fokuskan langsung ke kabupaten kota, maka pelayanan konsumsi juga akan terganggu. Kemudian terkait dengan UMKM yang ada di kabupaten kota, mungkin seperti yang disampaikan ada sekitar 3.000 lebih UMKM. Memang benar. Memang kami juga sebenarnya dengan Bapak Sekda juga Bapak Ketua Harian juga mengimbau kepada penyedia bahwa jika memang sudah tahap pelaksanaan nanti agar bisa berkolaborasi dengan UMKM lokal yang ada. Jadi mereka lah yang mencari sendiri dengan UMKM untuk bekerjasama mereka meningkatkan sukses ekonomi seperti yang digaungkan oleh sukses PON. Kemudian terkait dengan ada menu yang tidak memenuhi kalori seperti yang sampaikan sekarang, itu memang kami juga saya juga mengharap kepada BPKP dan atau APRI untuk dapat menjustifikasi terkait dengan hal ini, karena memang sebenarnya walaupun anggaran kita itu untuk PON full misalnya 4 miliar, tapi kita tidak berarti kita harus membayar sebesar itu. Jadi kita melihat bagaimana kondisi lapangan dan nanti mungkin dari pihak pengawas mungkin akan menambahkan terkait dengan perhitungan yang real kondisi yang bisa kita bayarkan. Jadi kami berharap kita juga nanti pada saat akhirnya juga kita tidak serta-merta membayarkan sebagaimana yang memang kita sepakati dalam kontrak. Ya berarti nanti pembayarannya akan real gitu ya. Ya tentu dari hasil pengawasan. Pak Jufri dan bagaimana nih Pak, bahwa perlunya dan BPKP menyikapi hal seperti ini akan bagaimana ini Pak? Adanya penumpukan, kurangnya kalori, ini seperti apa Pak? Terima kasih Pak Asmo dari Ibu Aceh. Tadi salah satu pertanyaan menyangkut peran BPKP terkait dengan konsumsi itu. Yang saat ini memang sudah sangat viral. Artinya ini sesuatu hal yang tidak perlu kita tutupi dan ini sudah dibaca di berbagai berita. Saat ini tim pengawas dari BPKP Aceh ditambah dengan Inspektorat Aceh dan ada tim juga dari BPKP Pusat sedang melakukan monen pada cabur khususnya melakukan monen pada pengelolaan bidang konsumsi AD, ofisial serta SDM mendukung kegiatan PON 21 wilayah Aceh. Yang saat ini kita sedang mengumpulkan informasi dan memotret kondisi terkait konsumsi yang nantinya hasilnya akan jadi bahan saat kami akan melakukan review pertanggungjawaban sebelum pembayaran dilakukan. Jadi ada tahapan berikutnya. Kalau saat ini kita sedang melakukan monen, memotret dan mengumpulkan bukti, tapi nanti ada saatnya kita akan melakukan review terhadap pertanggungjawaban sebelum dilakukan pembayaran. Jadi apa yang dilakukan Pak Dias bahwa kontrak ini ada kalanya kita lakukan review, nanti pembayarannya sesuai dengan hari ini yang dilakukan ini. Mungkin itu nanti proses. Saat ini tim BPKP mengumpulkan informasi serta memotret kondisi real yang ada dalam lapangan. Mungkin itu. Biasanya berapa lama Pak untuk proses review seperti itu? Kalau ini kita Apakah tunggu berakhir dulu PON ini? sampai berakhir PON ini, karena ini tiap tahun kita laporkan kondisi real. Dan tim kita sedang berada di lapangan di hampir semua tim. Sekarang saya baru semua tim itu Pak. Mungkin itu sementara Pak Wisnu dari Ibu Aceh. Bagaimana Pak? Ya Pak Dias mungkin. Ini Pak, yang asal nunjuk aja, kayak katalognya asal nunjuk aja rekanannya. Misalnya ini kan rekanan kan dari Jakarta jauh, vendornya nggak tahu di mana, kantornya nggak ada di Aceh. Suka-suka pop pon sekarang Pak. Waktu masalahnya ke bangsa Aceh Pak. Oke. Orang maki-maki gitu, orang Jakarta, orang luar maki-maki orang Aceh Pak. Orang pon suka-suka hati dia aja. Biasanya masalah perut memang gitu. Oke, gimana?
sebenarnya yang kita lamanya lama resmi dari LPSE, dari saya pikir koordinasi kita dengan ULP provinsi juga mulai melalui halaman itu sebenarnya kita lakukan proses itu. Kemudian kenapa ini vendor Jakarta kita lakukan? Karena memang satuannya yang ada yang ada dalam e-processing itu memang dia perusahaan itu. Jadi tidak ada perusahaan lokal yang memang ada dalam halaman e-katalog itu. Jadi makanya kita memilih terkait dengan rekanan yang memang harganya memang lebih mengarahnya ke situ dan dengan spesifikasi yang memang sudah kita bicarakan di situ. Saya pikir terbuka bisa diakses oleh semua orang terkait dengan ini. Oke, untuk yang menentukan itu memang Bapak sebagai ketua bidang konsumsi di PP PON secara keseluruhan atau ada pihak lain? Saya pikir itu semua kontrol dari PP PON yang menentukan, karena memang proses itu kan kalau kita istilah ini kita tinggal klik. Jadi apa yang ada kita melihat spesifikasinya memenuhi, harganya memenuhi, ya, tinggal kita mengklikkan terkait dengan penyediaan vendor. Jadi semua orang bisa akses untuk itu, Pak? Bisa, Pak. Oke. Baik, teman-teman, 2 orang lagi yang ingin bertanya. Dias, konsumsi tidak layak. Apakah dikirim dulu dari Jakarta? Jadi ada proses 3 jam atau 2 jam. Nah, ini bagaimana? Berarti ada pesawat khusus atau seperti apa? Baik, terkait dengan pengolahan makanan, itu pengolahan makanan tetap di Banda Aceh. Ya, jadi mereka juga tetap menggunakan dapur yang ada di Banda Aceh untuk melakukan masak ini. Kemudian juga ini perlu kami sampaikan juga bahwa terkait ada beberapa memang yang kondisinya disampaikan mungkin tidak enak lagi, mungkin seperti ayam tadi. Kami sebenarnya beberapa kali menyampaikan kepada LO yang berada di lokasi bahwa jika ditemukan makanan tidak layak seperti ini, maka tolong disimpan untuk dilakukan uji oleh tim K3M. Ya, jadi tapi banyak kenyataan di lapangan, walaupun mereka komplain makanan tidak layak, hanya itu dimakan, sehingga kita tidak bisa lagi melakukan terkait kebenaran dari informasi tersebut. Namun juga ada beberapa kondisi yang memang terus kita dapati yang mungkin memang lokasinya agak sedikit dekat. Sebagai contoh misalnya di dalam kota itu ada dikatakan basi atau bau yang memang kita melihat bahwa baunya itu dari sayur yang ada. Nah, makanya langsung pada saat itu kita memerintahkan kepada vendor untuk mengganti terkait dengan makanan yang kondisi seperti itu. Jadi para vendor langsung mengganti. Jika memang lokasi dekat maka akan cepat diterima, namun jika memang lokasinya jauh butuh waktu pengantaran sehingga menyebabkan sering terjadi keterlambatan apabila di reject terkait dengan makanan tersebut. Kemudian terkait dengan koordinasi dengan LO, mungkin tadi sebenarnya kami sebelum venue itu mulai bertanding, kami dari bidang konsumsi itu tetap memanggil dan mensosialisasikan kepada LO pertandingan bagaimana cara untuk mengorder makanan. Itu kita panggil. Jadi misalnya ada satu venue yang mulai bertandingnya besok, maka hari ini semua LO di bidang pertandingan itu kita minta melalui SDM untuk bisa hadir ke kita untuk kita sosialisasikan bagaimana cara menginput ataupun mengorder makanan untuk para atlet, sehingga tidak terjadi keterlambatan. Tapi kendala di kita mungkin ada beberapa lokasi yang memang ataupun ada beberapa hotel yang memang kondisi jaringan internetnya agak sedikit lambat sehingga menyebabkan ada yang error, sehingga tidak sedikit juga di antara error pertandingan itu yang memang hadir langsung kepada admin kami untuk melakukan input secara manual dan kemudian baru kita masukkan ke dalam aplikasi yang ada. Kemudian terkait dengan standar makanan yang tadi mungkin saya pikir jika terkait dengan atlet saya pikir itu seragam, Pak. Tidak ada yang beda, mungkin ada yang udang, ada yang enggak. Saya pikir sama itu, Pak. Tapi kenapa? Betul, Pak. Tapi kalau yang namanya makanan untuk atlet dan ofisial yang keluar dari satu vendor ini sama, Pak. Tapi yang perlu Bapak ketahui juga bahwa konsumsi ini tidak hanya di bidang konsumsi sebenarnya, juga
juga ada konsumsi untuk dewan juri itu yang oleh bidang pertandingan, tapi ada beberapa bidang yang terkait dengan ini. Jadi mungkin kalau di satu vendor sama itu Pak, apalagi di satu lokasi venue itu sama yang mengantarnya, tidak terjadi perbedaan. Jadi kalau memang telur dan ayam ya tetap telur dan ayam di dalam porsi itu Pak, tidak mungkin berbeda-beda. Oh enggak, sebenarnya kita mempersyaratkan Pak, ada menu yang kita minta di hari ini, menunya seperti apa ada kita minta. Makanya kami bekerja sama dengan BPKP, jika memang ada hal-hal seperti itu, itulah yang kami sampaikan tadi bahwa pembayaran kita yang kita lakukan itu adalah kondisi real Pak. Jadi jika memang mereka tidak mematuhi sebagaimana yang kita persyaratkan, karena terkait dengan makanan ini agak susah Pak. Jika kita kalau memang itu layak makan, maka mungkin untuk kita menggantikannya itu di waktu yang sama itu agak sedikit rumit karena memang waktu kita sangat-sangat mepet. Karena kalau kita mengganti itu maka akan diantar dengan seperti saya katakan tadi di reject dengan makanan lain akan membuka waktu yang lama lagi. Oleh karena itu mungkin kita pada saat diverifikasi oleh tim BPKP atau dengan inspektorat mungkin nanti itulah kita melihat kondisi real yang harus kita bayarkan nantinya. Seperti itu. Oke Pak, mungkin ada pertanyaan saya ingin bertanya untuk proses koordinasi itu antara LO dengan tim konsumsi apakah itu harian atau by aplikasi atau hanya by rasa bagaimana? Kalau LO konsumsi itu harian Pak, karena LO konsumsi itu melekat di kami, tanggung jawab mereka di kami karena mereka lah yang menerima makanan yang diantar oleh vendor. Jadi dia update harian, misalnya kalau satu kontingen misalnya Aceh, ya misalnya di cabang sepak bola misalnya. Berarti kalau misalnya atletnya pada saat itu 20 orang akan dikirim 20 orang update setiap hari. Ya. Yang mengupdate jumlah itu LO pertandingan Pak. Karena LO ada beberapa LO di situ Pak. LO pertandingan yang memesan dan mengupdate lokasi di mana atlet itu berada. LO konsumsi itu hanya menerima makanan. Jadi mereka tidak berkoordinasi dengan atlet kemana mereka pindah tidak. Yang berkoordinasi dengan atlet itu adalah LO pertandingan yang melekat kepada atlet. Baik. Saya ke Pak Jufri dari lagi Pak. Bagaimana dengan apakah itu layak harga 50.000 ini seperti apa? Terima kasih Pak Fajri dari Antara telah mempertanyakan harga nasi kotak 50.000 dan snack 18.000. Apakah harga tersebut layak dengan menu yang kita lihat sehari-hari? Ini sekali lagi kita ceritakan, kita belum pada taraf menilai layak atau tidak. Saat ini tim BPKP sedang mengumpulkan informasi dan memotret kondisi real yang ada di lapangan. Yang nantinya dokumen-dokumen dan data-data ini akan kita gunakan untuk melakukan review pertanggungjawaban pada saat mereka akan melakukan pembayaran. Jadi mungkin hal ini saat ini kita perlu pada taraf untuk memberikan statement layak atau tidak layak dengan harga 50.000 dan 18.000. Tapi kita sedang memotret kondisi real di lapangan dan ini juga dengan kondisi lapangan yang tersebar. Tim BPKP juga sangat memohon kerjasama juga dari pihak-pihak media untuk menginformasikan supaya tim BPKP nanti tidak bisa bekerja hanya dengan 1-2 orang karena dengan kondisi sekarang 1 atau 2 orang mendampingi begitu banyak lokasi venue dan cabang-cabang. Oleh karena mungkin kerjasama dari semua pihak termasuk dari media ini juga sangat memberikan peran bagi kami pada saat melaporkan kondisi nantinya apakah menu itu layak atau tidak layak. Tapi itu nanti akan kita lakukan pada saat tim melakukan review terhadap pertanggungjawaban untuk dilakukan pembayaran nanti. Mungkin itu Pak Fajri. Terima kasih. Baik Pak, saya ingin bertanya juga kalau misalnya mengenai masalah layak atau tidak layak. Seperti menu telur, apakah dibayar 50.000 atau hanya sesuai dengan SPP telur misalnya? Itu seperti apa Pak? Itu nanti Pak. Kita juga sekarang tidak tahu apakah itu kondisi itu terjadi di semua venue atau di semua atlet. Tapi karena kondisi yang dikembangkan yang melalui media. Satu persoalan melalui media bisa berkembang ke semua. Ini juga menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Karena ternyata ada juga di media yang berkembang ada dapur yang menyediakan sesuatu banyak, tapi itu tidak direspon. Oke. Tapi yang menjadi objek adalah hal-hal yang bersifat negatif itu selalu di follow up. Sehingga tim BPKP juga ini mohon kerjasama dari semua mitra kerja, termasuk juga dari
kita sebenarnya juga bekerjasama dengan tim 3R, tim keamanan pangan dengan juga ahli gizi untuk mengatur ini. Jadi saya pikir terkait dengan kalori ini mereka sudah mengatur berapa untuk sekali makan itu kebutuhan berapa, karena hitungan kalori kita untuk hari ini kan 3 kali makan dengan 3 kali snack itu harus dapat sekitar 4.000. Jadi komposisinya itu ahli gizi yang sudah menentukan, juga ada ahli gizi dari pihak penyedia juga, dan ada juga ahli gizi dari pihak kita untuk membackup itu apakah benar atau tidak. Kemudian terkait dengan kendala elko, saya pikir di pihak penyedia juga ada keterlambatan saya melihat, karena memang pada saat pengantaran, terutama pada jam-jam sibuk itu akan sangat berpengaruh terkait dengan waktu pengantaran, terutama di siang hari. Kalau di pagi hari kami melihat umumnya karena memang banyak atlet yang memang sudah terbiasa di daerahnya masing-masing itu harus makan sekitar jam 5 atau jam 6 pagi, sehingga kalau kita mengantar di jam 5 dan sampai antara jam 5 dan jam 6 itu juga bisa di daerah kita ini adalah waktu subuh. Jadi saya pikir ini juga menjadi kendala bagi kita, dan pada jam-jam pagi seperti itu banyak elo kita yang belum berhadir, karena memang ada elo kita yang menunaikan salat dulu, jadi belum berhadir di hotel. Sementara atlet ini sudah terbiasa pada daerahnya sendiri, apalagi daerah timur yang selisih kita mungkin 2 jam ya, 2 jam, jadi mereka terbiasa makan jam 3 kita tuh mereka udah makan. Sementara kita jam 3 itu kalau di vendor itu saya melihat baru masaknya itu di jam 3 baru mulai masaknya. Jadi ini juga terjadi perbedaan waktu seperti ini juga berpengaruh pada komplain yang dilakukan oleh para atlet. Oke, terima kasih. Terakhir ke Pak Jufri Dami, Pak, harapan atau ada pesan atau ada closing statement sebelum nanti teman-teman mungkin bisa. Terima kasih. Mungkin di penutup acara ini, kegiatan ini, mungkin kami dari tim BPKP sangat mengharapkan bukan hanya tim BPKP bekerja sendirian, ditambah dengan inspektorat dan ada beberapa personil dari BPKP pusat, tapi peran media untuk memberikan masukan-masukan kepada tim pengawas ini juga sangat memberikan makna. Begitu besar makna selama ini, mungkin media-media sudah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Apa kita temukan di lapangan tidak seutuhnya karena hasil monitoring kita, tapi ada sebagian besar juga dari hasil media-media. Oleh karenanya peran media, terutama para ini, memberikan informasi terkait dengan konsumsi, bukan hanya konsumsi. Kalau ada hal yang lain juga sangat kami harapkan bantuan dan kerjasama dari semua pihak untuk memberikan yang terbaik, dan apa yang akan kita laporkan nanti juga memberikan solusi yang tepat bagaimana kegiatan PON ini bisa terus memberikan makna apa yang kita bahwa pemulihan damai ada ketahuan itu bisa betul-betul kita maknai bersama. Tapi kalau hanya diandalkan beberapa tim BPKP mungkin ini tidak akan optimal mencapai. Tapi dengan kerjasama yang baik antara kita bersama, mungkin sesuatu hal yang baik akan bisa tercapai di akhir PON nantinya. Mungkin itu demikian Pak. Mungkin penutup dari Pak Dias. Baik, kami mengapresiasi juga kepada rekan-rekan media semua yang telah menginformasikan juga kepada kita terkait dengan konsumsi yang ada di lapangan. Memang karena kami memang sangat-sangat terbatas kemampuan kami untuk dapat setiap venue itu kami hadir di situ sangat-sangat terbatas. Jadi kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan semua. Tapi juga kami sangat berharap jika memang ada hal-hal yang baik juga mohonlah di expo juga, karena memang kita juga dalam satu sisi kami sebenarnya tidak pernah berkeinginan untuk menjadikan Aceh buram di mata orang, tapi kami ingin Aceh juga terkenal di mata di dunia luar ataupun di daerah-daerah lain, sehingga jangan sampai dengan konsumsi ini juga kita bisa mencoreng nama Aceh. Jadi kami juga butuh jika memang ada yang bisa di expose keadaan yang positif, saya pikir juga kawan-kawan juga mempunyai kemampuan itu, dan tidak hanya menyampaikan kekurangan saja. Kekurangan biarlah kami yang menanggung untuk memperbaikinya, dan kelebihan itu kami mohon agar pemerintah Aceh juga
mempunyai citra yang bagus di luar. Jadi dukungan dari kawan-kawan kami sangat berharap yang jelek-jelek itu biar kami yang tanggung, biar yang bagus-bagus itu pemerintah aja bisa juga merasakan kemeriahan dan kesuksesan kita di PON ini. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Dias, terima kasih Pak Dadi atas informasinya, dan buat rekan-rekan untuk mohon